Aku ini mantan koki perjamuan kenegaraan. Demi membantu anak perempuanku merintis usaha, aku rela melepas gaji 80.000 sebulan. Demi jadi koki utama di restoran masakan Hunan miliknya. Karena masakanku enak, tak butuh waktu lama, restoran itu langsung terkenal di mana-mana. Suatu hari sepulang kerja, muridku membuatkan sepiring kacang goreng untukku. Melihat itu, menantuku langsung bermuka masam. Aku sudah menjelaskan bahwa muridku membelinya pakai uangnya sendiri. Aku suruh dia cek CCTV, tapi dia sama sekali tidak peduli. Dia malah berbalik dan menyindir anak perempuanku. Dijaga siang malam. Tetap saja maling di rumah sendiri susah dicegah. Putriku terlihat sedikit canggung. Bapakku memang suka ngemil ini. Lagi pula cuma sepiring kacang goreng. Bukannya makan yang lain kok. Tiba-tiba besanku menyela dengan nada tidak senang. Jangan bicara begitu. Kita ini kan cuma usaha kecil-kecilan. Mana tahan kalau barangnya diambil sembarangan. Apalagi hari ini diam-diam makan kacang. Besok-besok yang lain pasti ikut-ikutan. Aturan di sini bisa hancur berantakan. Kamu itu sudah menikah dan masuk ke keluarga kami. Jadi kamu harus memikirkan kepentingan keluarga ini. Kalau memang susah, ya ganti koki saja. Putriku menatapku dengan wajah serba salah. Bapak, mending Bapak minta maaf saja sama semuanya. Biar masalah ini cepat selesai. Melihat dia bahkan tidak percaya pada ayah kandungnya sendiri. Aku sangat marah sampai ku banting sumpitku. Bapak berhenti. Ikuti saja kata mertuamu itu. Ganti saja kokinya. Melihatku melepas paksa topi kokiku. Sorot rasa menyalahkan melintas di mata putriku, Shen Qingning. Bapak, kenapa sih Bapak harus bikin aku serba salah begini? Bisa nggak sih Bapak mikirin perasaanku sedikit saja? Hatiku kembali terasa sedingin es. Sebagai koki perjamuan kenegaraan, aku rela terkurung di tempat sekecil ini. Tiap bulan cuma dikasih uang saku 1.000. Saat mereka pelit membeli bahan masakan berkualitas, aku yang nombokin setiap hari. Sebulan setidaknya habis 10.000 lebih. Bahkan uang makan muridku pun aku yang bayar. Karena gajinya terlalu kecil. Waktu beberapa asisten dan pelayan dapur mogok kerja kemarin, aku yang diam-diam ngasih uang suap supaya mereka mau kerja lagi. Apa semua itu belum cukup membuktikan aku memikirkannya? Menantuku, Jiang Zhu, mencibirkan bibirnya. Dan kembali menyindirku. Bapak yang salah. Masa ditegur sedikit saja tidak terima? Kenapa Bapak makin tua makin pikun sih? Betul sekali. Besanku langsung menimpali. Masa cuma karena ditegur beberapa patah kata, kamu langsung ngambek dan berhenti kerja? Lebay banget sih. Tolong ya, jadi orang itu yang bertanggung jawab sedikit. Aku tahu betul betapa mahalnya bayaran koki di luar sana. Meskipun di kota kecil seperti ini, paling tidak butuh 7-8 ribu sebulan. Apalagi koki perjamuan kenegaraan yang baru pulang dari ibu kota sepertiku. Gajinya setidaknya mulai dari 20.000. Jadi ancaman, kalau susah ganti koki saja. Sebenarnya cuma taktik mereka untuk mengancam dan menginjak-injak harga diriku. Tapi aku tidak akan termakan jebakan itu. Aku mendengus keras. Seumur hidupku, aku selalu bekerja dengan jujur dan bersih. Aku tidak pernah direndahkan seperti ini. Silakan kalian cari koki lain saja. Aku akan kembali ke tempat asalku. Aku sudah muak melayani kalian semua yang sok berkuasa ini. Muridku yang ada di sebelahku langsung membelaku. Chef selalu mengajariku untuk tidak pernah mengambil barang apapun dari restoran. Makanya, kacang goreng ini aku beli pakai uangku sendiri. Kalau tidak percaya, cek saja CCTV-nya. Tapi, baru saja dia selesai bicara, Jiang Zhu langsung memelototinya dengan tajam dan membentak. Memangnya kamu berhak ikut campur? Kalian ini cuma cari alasan mumpung CCTV lagi rusakan. Makanya kalian berani maling barang di sini. Besanku menatapku sinis selalu berkata, lagi pula ini bukan masalah besar. Dengarkan saja putrimu, minta maaf, dan semuanya beres. Kalian malah terus-terusan berbohong. Benar-benar keterlaluan. Muridku sampai terdiam. Aku benar-benar merasa sangat terhina. Badanku gemetar karena marah. Sambil menggertakkan gigi, aku membentak. Biar kutanya pada kalian. Apa aku ini tidak mampu membeli sepiring kacang? Kutanya sekali lagi. Aku ini ayahnya Shen Qingning. Kalaupun aku memang memakan sepiring kacang itu, lalu kenapa? Apa aku tidak pantas? Dicecar oleh rentetan pertanyaanku. Jiang Zhu dan besanku langsung kicep. Mereka serempak menoleh menatap Shen Qingning. Berharap dia mau bicara, aku pun ikut menatapnya. Bagaimanapun juga, aku ini ayah kandungnya.
Aku yang memberinya makan, pakaian, dan membesarkannya. Aku tidak pernah menelantarkannya. Sekarang, setelah aku bicara sampai sejauh ini, setidaknya dia pasti akan membelaku, kan? Tapi siapa sangka, Shen Qingning malah mengerutkan keningnya, dan malah menyalahkanku. Ayah, aku rasa ayah benar-benar sudah pikun ya. Ayah, aku rasa ayah benar-benar sudah pikun. Kalau ayah mau makan, ayah bisa minta padaku. Atau beli sendiri di luar. Tapi mengambil barang dari restoran tanpa bilang-bilang itu salah. Coba bayangkan kalau besok-besok kerabat lain ikut-ikutan gaya ayah. Restoran ini bisa bangkrut. Sudahlah. Cepat minta maaf saja. Jangan sampai orang luar menertawakan kita. Kalau ayah tidak tahu malu, aku masih punya malu. Melihat dia masih tidak mempercayaiku. Apalagi dengan kata-katanya yang semakin menyakitkan. Aku begitu marah sampai tanganku mencengkeram dada. Jantungku terasa sangat sakit hingga aku jatuh berjongkok. Melihat itu, muridku berteriak panik, gawat. Penyakit jantung guru kambuh. Cepat bantu aku. Tapi, Shen Qingning dan yang lainnya malah bereaksi dingin. Bahkan ada tatapan jijik di mata mereka. Bapak lebih memilih pura-pura sakit daripada minta maaf. Benar-benar keras kepala. Bisa tidak sih berhenti merepotkan Qingning? Besanku rupanya mengira aku sedang akting karena ketahuan bohong. Dia menganggapku sengaja bersandiwara. Jiang Zhu pun ikut menimpali. Yang dikatakan Qingning barusan itu 100% benar. Apa Bapak harus bereaksi berlebihan begini? Lagi pula persaingan bisnis tahun ini sedang gila-gilaan. Kalau Bapak malah membawa kebiasaan buruk begini, restoran kita mau makan apa ke depannya? Shen Qingning menghela napas panjang. Ayah, tolong berhentilah bikin ulah. Bisa diam sedikit tidak? Cepat bangun dan kembali memasak. Siang ini ada tamu penting yang mau makan di sini. Asalkan masakan ayah enak, masalah ini akan kuanggap selesai. Lagi pula ini cuma soal sepiring kacang. Aku putuskan untuk memaafkanmu. Melihat betapa arogan dan sombongnya mereka, seolah-olah mereka memanggilku jadi koki di sini hanya karena kasihan padaku. Darahku makin mendidih, sampai-sampai wajahku pucat pasi, dan keringat dingin bercucuran deras di keningku. Apa kalian sudah gila? Apa kondisi guru yang seperti ini kelihatan seperti pura-pura? Biar aku bantu guru istirahat. Muridku benar-benar tidak tahan lagi melihat kelakuan mereka. Dia bergegas maju untuk memapahku. Tapi sedetik kemudian, Jiang Zhu malah menghadangnya. Dengan nada dingin dia memperingatkan. Di luar banyak orang. Jangan sampai merusak citra restoran kita. Tamu-tamu sebentar lagi datang. Benar sekali. Kamu mau menghancurkan bisnis kami, ya? Tiap hari kerjanya cuma bikin onar saja. Entah siapa yang mengajarinya kelakuan buruk begitu. Cibir besanku dengan nada menyindir yang jelas-jelas ditujukan padaku. Shen Qingning malah lebih keterlaluan. Sambil menunjuk-nunjuk wajah muridku, dia mendengus sinis dan berkata, "Kamu dipecat. Pergi sana, kembali ke tempat asalmu." Melihat semua kejadian itu, darahku mendidih. Dadaku langsung terasa sesak, dan aku pun jatuh pingsan. Saat aku sadar kembali, aku sudah terbaring di rumah sakit. Hanya muridku yang menemaniku di sana. Sedangkan putri kandungku sendiri, Shen Qingning, malah entah kemana. Tidak lama kemudian, saat muridku sedang menyuapiku makan, adik laki-lakiku datang sambil melipat tangan di belakang punggung. "Bang, Qingning sudah cerita semuanya padaku. Abang mau tiduran di sini sampai kapan?" "Sudahlah, nggak usah pura-pura sakit. Ngapain sih perhitungan banget sama anak sendiri? Lagi pula, kita ini kan orang tua. Wajar kalau berkorban demi anak." Sikap abang ini benar-benar keterlaluan tahu. Awalnya, kukira dia datang untuk menghiburku. Padahal sejak kecil, aku selalu mengalah dan memberinya makanan dan minuman yang paling enak. Bahkan saat dia terjerat utang judi, aku juga yang membantunya melunasi. Dan karena dia hidup sendirian tanpa istri, aku takut dia kelaparan. Jadi aku selalu mengantarkan makanan untuknya. Seharusnya, dia sangat paham seperti apa sifatku. Tapi siapa sangka, baru saja membuka mulut, dia malah langsung menyalahkanku. Aku tidak pura-pura. Kau tidak lihat aku sedang diinfus. Pakai selang pernapasan segala begini. Cih, aku ini tahu betul sifat abang. Dari kecil kan abang memang licik. Ini semua pasti cuma akal-akalan saja kan? Ejek adikku sambil mencibir. Dulu aku pikir keluarga abang itu bahagia dan rukun. Ternyata hancur berantakan juga ya. Ada tatapan senang di atas penderitaanku dari matanya. Dan aku sadar, aku telah membuang kebaikanku pada orang yang salah.
Sekarang semua kerabat di luar sana membicarakan abang. Katanya abang kelihatannya saja baik, tapi aslinya pelit dan perhitungan. Masa cuma sepiring kacang goreng saja sampai dibawa ribut? King Ning sudah menceritakan semuanya. Karena dia tidak bisa menasihati abang, jadinya dia minta bantuan kami semua. Dan pada akhirnya, kami sepakat menyuruhku ke sini. Adikku merentangkan tangannya. Lagian, orang tua bangka seperti abang ini, mau hidup mandiri di luar sana. Anak dan menantu abang itu sudah sangat baik. Harusnya abang bersyukur, biar nggak terus-terusan digunjing orang. Nanti kalau semua orang sudah muak, nggak bakal ada yang mau merawat abang di masa tua. Setiap perkataannya terasa seperti pisau yang mengiris-iris hatiku tanpa ampun. Aku benar-benar tidak menyangka, putri kandungku sendiri tega menghancurkan nama baik ayahnya di luar sana. Sambil menahan rasa sakit hati, aku menjawab dengan tegas. Aku tidak akan pernah kembali ke restoran itu lagi. Tempat kecil, tapi banyak ulahnya. Aku sudah muak soal hari tuaku nanti. Paling parah aku tinggal masuk panti jompo. Mendengar perkataanku, wajah adikku langsung menegang. Bang, masa masalah begini saja dibikin ribet sih? Ini kan cuma gara-gara sepiring kacang goreng. Apa pantas ayah dan anak bertengkar sehebat ini? Aku membalikkan badanku. Tak sudi lagi meladeninya. Benar juga, ini cuma perkara sepiring kacang goreng kan? Tapi kenapa mereka sampai tega membuat ayah kandungnya sendiri masuk rumah sakit? Kenapa tidak peduli seberapa keras aku menjelaskan? Mereka tetap menuduhku yang mencurinya. Abang ini memang keras kepala. Malas aku menasihatimu. Adikku lalu berbalik dan pergi meninggalkanku. Saat itulah, muridku akhirnya angkat bicara. Guru, saya ingin meminta guru menjadi kepala koki di tempat kami. Setelah berkata begitu, dia mengeluarkan sebuah surat perjanjian. Aku mengambilnya, dan mataku langsung terbelalak kaget. Karena di kontrak itu tertulis, aku akan diberi saham sebesar 70%. 70%. Di seluruh dunia mungkin cuma ada satu-satunya tawaran seperti ini. Lagi pula, mana ada ceritanya seorang bos memberikan saham sebesar itu kepada kokinya. Saya dan ayah saya baru pulang dari luar negeri untuk merintis usaha. Kami ingin terjun ke bisnis kuliner. Sudah lama saya mengagumi reputasi guru, makanya saya buru-buru datang untuk berguru pada Anda. Sekarang, melihat guru diperlakukan seperti ini, saya benar-benar tidak tahan. Mulai sekarang, anggap saja saya ini anak angkat guru. Saya yang akan merawat guru sampai hari tua nanti. Janji itu ternyata juga tertulis di dalam perjanjian. Sebenarnya, aku sudah lama sadar kalau muridku ini bukan cuma cerdas, tapi auranya juga beda dari orang biasa. Cuma, aku sama sekali tidak menyangka dia akan setulus ini. Jauh lebih baik dibandingkan anak perempuan dan menantuku sendiri. Hatiku benar-benar tersentuh dibuatnya. Melihatku terdiam, dia sama sekali tidak mendesakku. Guru tidak usah buru-buru. Pikirkan saja dulu baik-baik. Barulah pada keesokan harinya, Shen Qingning datang ke rumah sakit. Begitu masuk ke ruang rawat, dia langsung mengernyitkan dahi. Pelanggan kemarin benar-benar kecewa dengan makanannya. Aku sudah memintanya untuk datang lagi 7 hari dari sekarang. Ayah cepat ikut aku pulang untuk bantu-bantu. Dia menerobos masuk dan langsung mau menyeretku. Dia sama sekali tidak peduli dengan kondisiku saat ini. Ayah sedang sakit. Kalian cari saja koki baru, kataku. Melihatnya tidak punya niat sedikit pun untuk minta maaf. Sorot mataku penuh dengan kekecewaan. Memang sudah ada koki baru, jawabnya. Ibu mertuaku yang mengenalkannya. Jadi kali ini, ayah cukup jadi asisten dapur saja. Lagi pula, dapur sekarang kurang 2 orang. Kami benar-benar kewalahan. Ayah kan sudah berpengalaman. 1 orang bisa dihitung kerja 2 orang. Shen Qingning mengatakannya dengan wajah tanpa dosa. Mendengar omong kosong itu, darahku langsung mendidih. Oh, jadi dia mau menyuruhku pulang cuma untuk dijadikan babu. Aku ini mantan koki jamuan kenegaraan. Sejak kapan aku sudi jadi asisten dapur orang lain? Ini benar-benar menginjak-injak harga diriku sebagai seorang koki. Melihat wajahku yang sudah memerah menahan marah, Shen Qingning malah menggerutu. Yah, kami ini sudah mengalah loh dengan membiarkan ayah jadi asisten dapur. Kok masih tidak bersyukur sih? Apa ayah baru puas kalau seluruh keluarga ini hancur berantakan? Kalau bukan karena ayah itu orang tuaku, aku juga malas mengurus ayah. Melihat ekspresi wajahnya yang seolah-olah sedang mengasihaniku itu, aku mengepalkan tangan kuat-kuat sampai terdengar suara retakan tulang.
Aku membalikkan badan, sama sekali enggan meladeninya. Padahal, dulu Shen Qingning itu anak yang sangat berbakti, dia juga sangat pengertian. Tapi kenapa? Kenapa sekarang dia berubah menjadi begitu kejam dan penuh perhitungan? Ya, kalau sikap ayah masih saja begini, terpaksa kita harus hitung-hitungan sekarang, ujar Shen Qingning sambil menyipitkan matanya tajam. Uang bulanan ayah itu 1.000 per bulan. 2 tahun tinggal di restoran, berarti 24.000. Untuk biaya makan dan minum, anggap saja gratis. Sisanya aku bulatkan saja. Ayah cukup bayar 20.000 saja. Astaga, amarah membuat seluruh tubuhku gemetar hebat. Muridku yang sedari tadi diam akhirnya tidak tahan lagi dan bersuara. Shen Qingning, kelakuanmu itu benar-benar tidak punya hati. Kalau mau pakai logikamu, sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan guru untuk membesarkanmu? Hah? Kenapa itu tidak sekalian kamu hitung? Cih, dia itu ayahku. Sudah kewajibannya merawatku. Tapi sekarang aku sudah menikah. Berarti aku ini keluarga Jiang. Kalau aku membantunya, itu murni karena belas kasihan. Kalau aku tidak mau bantu, itu hakku. Sudah jelas, dia merasa koki barunya itu sangat hebat. Dia tidak lagi peduli pada apapun dan benar-benar menunjukkan sifat aslinya. Hatiku sudah mati rasa. Dengan gigi tergemeretak, aku membalas ucapannya. Cuma 20.000, kan? Biar aku kasih. Mulai sekarang, kita urus hidup kita masing-masing. Shen Qingning langsung mengiyakan, boleh saja. Asal kamu tidak menyesal nanti. Setelah mentransfer uang itu, Shen Qingning berbalik dan pergi. Semakin dipikirkan, aku semakin sedih dan kesal. Sampai aku terbatuk-batuk. Mesin di sebelahku mulai berbunyi lagi. Muridku buru-buru memanggil dokter. Barulah kondisiku bisa stabil. Sementara itu, beberapa anak dapur memasukkanku ke dalam sebuah grup obrolan dan mengirimkan sebuah video. Di video itu, Shen Qingning tersenyum memberi kabar gembira pada Jiangzu dan ibu mertuanya. Uangnya sudah kuambil. Kulihat keadaannya baik-baik saja kok. Cuma agak ngambek sedikit. Istriku memang hebat. Jiangzu memeluk Shen Qingning. Kali ini, kita cuma perlu memasak hidangan yang enak untuk tamu itu. Lalu bisnis kita bakal aman. Ibu mertuanya mengacungkan jempol pada Shen Qingning, lalu menepuk dada dan berjanji. Kalian tenang saja. Koki yang ibu sewa ini orangnya jelas, dan kerjanya rapi. Lagi pula, dia bisa masak apa saja. Tamu pasti bakal puas makan buatannya. Melihat keluarga kecil itu bahagia, aku benar-benar tak punya harapan lagi pada mereka. Muridku, soal hal yang kamu bicarakan sebelumnya, aku setuju. Suaraku terdengar sangat lemah, tapi tegas. Mendengar itu, muridku langsung bersujud di hadapanku. Ayah angkat, kelak aku pasti akan berbakti padamu. Air mata menetes dari sudut mataku. Aku merasa terharu, sekaligus kecewa pada putri kandungku sendiri. 7 hari kemudian, tamu penting itu tiba tepat waktu di restoran Shen Qingning. Di bawah kendali koki baru, hidangan demi hidangan yang harum disajikan ke meja. Silakan dicicipi. Kali ini pasti pas di lidah Anda. Jiangzu dengan wajah menjilat, menuangkan segelas anggur untuk pria terkaya itu. Shen Qingning dan ibu mertuanya saling bertatapan. Mereka tersenyum lebar saking senangnya. Di kepala mereka cuma ada bayangan bisnis yang makin laris. Pria kaya itu menjepit sepotong daging dongpo, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Detik berikutnya, dia langsung mengerutkan kening. Bau amisnya tajam sekali. Pengolahannya terlalu kasar. Shen Qingning yang tadinya tersenyum lebar, bersama Jiangzu dan ibu mertuanya, langsung kaget setengah mati. Wajah mereka pucat pasi. Ini, wajar kalau ada sedikit kesalahan. Silakan Anda coba hidangan yang lain. Shen Qingning adalah yang pertama sadar. Misalnya, ikan kakap kukus ini. Ini menu andalan kami. Dijamin pasti cocok di lidah Anda. Tamu itu dengan wajah datar, menjepit sepotong daging ikan lalu menyuapnya. Sedetik kemudian, dia meletakkan sumpitnya. Bahan-bahannya tidak segar. Aku sudah memberi kalian waktu 7 hari, tapi cuma hidangan macam ini yang kalian sajikan. Kalimat demi kalimat pedas itu, sukses membuat dahi Shen Qingning dan yang lainnya mengucurkan keringat dingin. Kan masih banyak hidangan lain, pasti ada yang cocok di lidah Anda. Shen Qingning kembali memberanikan diri untuk bicara, tapi tatapan tamu itu semakin dingin. Dia berdiri dan berkata, "Aku tidak mau makan lagi. Restoran kalian ini harus banyak diperbaiki." Setelah bilang begitu, dia berbalik pergi.
Melihat kejadian itu, Shen Qingning melongo kaget. Dia menoleh pada ibu mertuanya dan langsung memprotes. Ibu bilang koki ini asal-usulnya jelas dan bisa diandalkan, kan? Ini, koki baru ini padahal terkenal lumayan bagus di sekitar sini. Semua orang bilang masakannya enak, tapi kalian malah menyuruh koki yang belum pernah menangani jamuan mewah untuk melayani tamu penting. Bukankah ini malah bikin kacau saja? Sudahlah, ibuku kan tidak sengaja. Jiang Zhu menatap tajam ke arah Shen Qingning. Koki ini memang payah. Ya sudah, ganti saja. Selama nama baik kita tetap terjaga, restoran kita tidak akan bangkrut. Menghadapi ibu dan anak itu, Shen Qingning merasa sangat tidak berdaya, persis seperti yang kurasakan saat itu, penuh keputusasaan dan rasa sesak di dada. Tamu penting itu baru saja masuk ke mobil saat dia menerima telepon dari teman lamanya. Aku akhirnya tahu kenapa makanan di restoran itu jadi tidak enak. Koki utamanya pergi karena marah. Sekarang dia ada di restoran keluarga Zhang yang baru buka. Kau harus cepat ke sini dan cobain sendiri. Tamu itu tanpa ragu langsung pergi ke restoran yang dibuka oleh muridku. Hidangan pertama yang disajikan adalah sup tahu sawi putih. Ini sih, rasanya benar-benar setara dengan sup sarang burung walet. Ini sup paling enak yang pernah ku minum. Temannya itu terus-menerus memuji. Masa sih seenak itu? Orang terkaya itu sedikit terkejut. Dengan perasaan ragu, dia menyendok sup itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Tiba-tiba matanya berbinar. Dia langsung menuangkan semangkuk penuh untuk dirinya sendiri. Saking enaknya, dia sampai tidak bisa berkata-kata, dan lanjut ke mangkuk kedua. Lalu mangkuk ketiga. Walaupun di meja makan itu cuma ada 2 orang, tapi mereka dengan cepat menghabiskan sepanci sup itu. Akhirnya, sambil meresapi kelezatannya, tamu itu mengacungkan jempol dan berkata, "Wah, ini enak banget. Rasa asli dari bahan-bahannya masih terasa sempurna. Ditambah ada aroma harum yang menyegarkan. Benar-benar memuaskan setelah meminumnya. Kemampuan memasak tingkat tinggi seperti ini. Jangan-jangan ini koki sekelas jamuan kenegaraan, ya?" Temannya hanya tersenyum. "Ah, ini mah belum seberapa. Kejutan utamanya masih ada di belakang. Dijamin bikin kau ketagihan dan ingin balik lagi setiap hari. Sama seperti di restoran Shen Qingning. Di tempat muridku ini juga menyajikan hidangan penuh satu meja. Beberapa hidangan utamanya, aku sendiri yang turun tangan memasaknya. Sisanya dibuat oleh muridku di bawah bimbinganku." Tamu itu tak henti-hentinya memuji masakan kami. Dia bersikeras ingin bertemu denganku, sang koki utama. Dia menanyakan banyak sekali cara membuat hidangan-hidangan itu. Aku menjawab semuanya tanpa ada yang disembunyikan, yang membuat orang terkaya itu semakin kagum padaku. Dia pun memutuskan untuk menyerahkan acara makan malam keluarganya kepadaku. Pada hari acara tersebut, tidak hanya keluarga dari orang terkaya itu yang hadir, tapi tokoh-tokoh penting dari berbagai kalangan juga ikut datang. Bahkan ada stasiun televisi yang merekam seluruh acaranya. Para tamu semua bilang makanannya sangat luar biasa. Di sela-sela acara, tamu itu secara khusus memperkenalkan diriku kepada semua orang. Gara-gara itu, aku langsung masuk berita lokal di hari yang sama. Sementara itu, Shen Qingning yang sedang asyik main ponsel, tiba-tiba berdiri kaget setelah melihatku di layar. Tamu penting itu ternyata pergi makan ke tempat ayahku. Hah! Jiang Zhu dan ibunya sama-sama terkejut bukan main. Mereka buru-buru ikut melihat ponselnya. Melihat tamu itu tak henti-hentinya memuji kehebatanku. Dan seluruh tokoh penting di acara itu mengacungkan jempol ke arahku. Mereka bertiga hanya bisa saling pandang, dan terdiam kaku. Di dalam hati, awalnya mereka merasa sangat menyesal. Tapi tak lama kemudian berganti jadi rasa gengsi dan tidak terima. Tega-teganya ayah melakukan ini. Membuka restoran bersama muridnya sendiri. Padahal bisnis kita saja sudah hancur-hancuran, keluh Shen Qingning sambil membuang napas berat. Besannya itu mengangguk-angguk setuju. Kita ini kan satu keluarga. Kalau ada masalah kan bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa harus sampai ribut begini sih? Shen Qingning menghela napas panjang lagi dan berkata, "Setelah itu, aku mencoba mencari tahu. Sepiring kacang itu memang benar-benar dibeli sendiri oleh muridku. Sifat ayahku itu kan keras kepala. Dia tidak tahan diperlakukan seperti ini. Lagi pula kita juga sudah menyewa koki kepala. Coba saja waktu itu aku tidak bicara sekejam itu. Nah, semenjak aku pergi, bisnis rumah makan mereka makin hari makin sepi. Kokinya saja sudah ganti beberapa kali. Tapi para pelanggan terus komplain makanannya tidak enak.
Sampai-sampai sekarang hampir tidak ada pembeli sama sekali. Asisten dapur yang lama juga semuanya sudah pada kabur. Shen Qingning, Jiang Zhu, dan besanku sudah memutar otak mencari berbagai cara. Contohnya seperti bikin promo, diskon separuh harga, bahkan dikasih gratis pun tidak ada yang mau. Ujung-ujungnya mereka cuma bisa duduk melamun di toko dengan wajah muram. Besanku lalu mengusulkan, pergi dan mohon saja padanya supaya mau kembali. Iya, benar, Jiang Zhu menganggukkan kepalanya. Ayahmu itu biarpun keras kepala, tapi masakannya memang bisa diandalkan. Kita jangan gengsi kalau urusannya sama uang. Shen Qingning pun buru-buru meneleponku. Ayah, tega-teganya ayah lebih membela orang luar daripada putri ayah sendiri. Rumah makan kita ini sudah mau bangkrut. Yah, aku membalasnya dengan sangat ketus. Aku bukan ayahmu. Jangan lupa, kita sudah sepakat untuk mengurus hidup masing-masing. Lagi pula, dari awal kamu duluan kan yang tidak percaya padaku. Aduh, ayah, itu kan cuma masalah sepele. Apa ayah harus mendendam selama itu? Shen Qingning tiba-tiba mulai menangis terseduh-seduh. Kita bicarakan ini baik-baik secara langsung, ya. Aku akan bayar gaji ayah 4.000 setiap bulannya. Ayah kembali saja. Ya, bantu kami. Seluruh keluarga cuma bergantung pada rumah makan ini. Kalau sampai bangkrut, hidup kami bakal susah banget. Ya, cucu ayah baru masuk SMP. Bagaimana nasibnya nanti? Semakin lama dia bicara, tangisannya semakin kencang. Aku ini dasarnya memang gampang luluh kalau dipujuk. Apalagi kalau melihat orang menangis. Ingatanku langsung melayang ke masa-masa kecil Shen Qingning. Melihatku terdiam, Shen Qingning langsung memanfaatkan momen itu. Ayah, kita ketemuan. Ya, ayah lihat saja nanti itikat baik kami. Kalau ayah masih belum puas, ayah boleh langsung pergi. Bagaimana? Setelah berdebat panjang di dalam hati, akhirnya aku setuju. Kami janjian untuk bertemu jam 9 malam ini. Aku juga sudah memberitahu muridku sebelumnya. Awalnya kupikir dia akan menentang, tapi siapa sangka dia sama sekali tidak keberatan. Dia bilang akan mendukung apapun keputusanku, dan dia bahkan mengantarku ke rumah makan itu. Aku tiba lebih dari setengah jam lebih awal. Kulihat pintu rumah makan sedikit terbuka. Saat aku baru saja mau melangkah masuk, terdengar suara tawa kemenangan Shen Qingning dari dalam. Serahkan saja semuanya padaku. Dari kecil sampai sekarang, ayahku itu selalu luluh kalau aku sudah menangis. Dia pasti bakal mau tinggal. Suaranya begitu penuh percaya diri. Dia memang sangat pintar memanfaatkan titik paling lemah di hatiku. Lagi pula, ibunya sudah meninggal sejak dia masih kecil. Makanya, aku selalu sangat memanjakannya, karena aku sangat takut dia hidup menderita. Wah, menantuku memang hebat. Kami sekeluarga sangat mengandalkanmu. Ya, puji besanku sambil mengacungkan jempolnya. Sementara itu, Jiang Zhu ikut menimpali. Nanti kalau ayahmu sudah kembali, aku bakal langsung menempel terus untuk mencuri resepnya. Jadi kedepannya kita tidak perlu lagi tunduk padanya. Mendengar ucapan itu, hatiku langsung bergetar hebat. Bulu kuduku merinding seketika. Dan yang paling parah, Shen Qingning ternyata mengangguk setuju. Setelah itu, mereka bertiga tertawa terbahak-bahak bersama. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Kudobrak pintu itu dengan penuh amarah. Suara tawa di dalam ruangan itu pun mendadak senyap. Mereka bertiga menoleh dan menatapku dengan wajah terkejut. Sama sekali tidak menyangka. Aku yang biasanya datang pas-pasan, malam ini malah datang lebih awal. Ayah, sejak kapan ayah di situ? Ayo masuk dan duduk, panggil Shen Qingning dengan nada panik dan serba salah. Tidak usah pura-pura, semua omongan kalian barusan sudah kudengar. Aku mengepalkan tangan, menatap tajam ke arah Shen Qingning, lalu lanjut bicara. Entah dosa apa aku di kehidupan sebelumnya, sampai punya anak perempuan yang bikin sakit hati sepertimu. Wajah Shen Qingning langsung pucat pasi. Sementara Jiang Zhu malah sekalian cari gara-gara. Qingning itu anak perempuanmu satu-satunya. Teganya kamu bicara begitu padanya. Lagi pula, sebagai seorang ayah, sudah sewajarnya kamu berkorban habis-habisan untuknya. Benar itu. Adik kandungmu sendiri saja bilang kalau kelakuanmu itu keterlaluan. Aku mengertakkan gigi dan membalas. Yang kulakukan sudah lebih dari cukup. Kalian saja yang ngelunjak. Tapi Jiang Zhu dan besanku malah membuang muka, tak peduli. Shen Qingning menarik napas dalam-dalam, menatapku lalu berkata, Ayah lebih milih bantu orang luar, daripada bantu anak kandungmu sendiri, kan? Iya, terus kenapa kalau iya?
Jelas-jelas aku yang jadi korban di sini. Jelas-jelas aku sudah mati-matian demi dia. Sampai nombok pakai uang sendiri. Jelas-jelas dia duluan yang mengkhianatiku. Tidak menganggapku sebagai ayahnya. Tapi ujung-ujungnya, malah aku yang dijadikan kambing hitam. Benar-benar bikin habis pikir. Oke, kita lihat saja nanti. Kilat mata Shen Qingning tampak memancarkan niat terselubung. Walau tidak tahu apa rencananya, aku sudah muak berlama-lama di sana. Aku berbalik dan pergi bersama muridku. Keesokan paginya, bahan makanan busuk, kebersihan yang buruk. Namaku kembali viral di berita lokal, tapi kali ini bukan karena hal baik. Mereka menuduhku pilih kasih pada orang luar. Tidak mau bantu anak kandung sendiri. Mereka bilang, karena kasihan melihatku hidup luntang-lantung. Dia sengaja membawaku tinggal bersamanya dan memberiku uang bulanan. Tapi aku malah dituduh tidak tahu diuntung. Dan malah bawa muridku untuk mengacaukan bisnis restorannya. Dia, Jiang Zhu, dan besanku menangis terseduh-seduh sampai sesenggukan di depan kamera. Membeberkan semua kesalahanku, bahkan dengan lantang menantang. Memintaku tampil di acara mediasi TV untuk buka-bukaan. Akting sedihnya itu berhasil menarik simpati banyak netizen. Kolom komentar di berita viral itu penuh dengan hujatan untukku. Walaupun muridku dan para staf dapur sudah berusaha menjelaskan kebenarannya di kolom komentar, tapi penjelasan mereka langsung tenggelam oleh hujatan. Restoran muridku yang biasanya ramai, sekarang malah jadi tontonan dan bahan gosip orang-orang yang lewat. Benar-benar mengganggu bisnis kami. Bahkan, nomor teleponku dan muridku terus-terusan diteror pesan dari nomor tak dikenal. Kalau ini terjadi di masa lalu, aku pasti sudah mengamuk. Tapi setelah dikhianati anak sendiri, pikiranku justru jadi jauh lebih jernih. Aku menghubungi pelanggan lamaku untuk minta bantuan, dan memutuskan untuk menerima undangan acara TV itu. Aku akan bongkar semuanya. Dan di saat yang sama, Shen Qingning meneleponku. Ayah, melihat situasi sekarang, ayah sudah berubah pikiran, kan? Nada suaranya terdengar meremehkan. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak sudi punya anak sepertimu. Kamu, Jiang Zhu, dan keluarganya benar-benar membuatku muak. Siapa sangka, Shen Qingning malah tertawa lepas. Manusia itu bisa berubah. Aku tidak mau hidup susah terus. Jadi, berikan aku jawaban yang pasti. Sebenarnya kamu mau pulang buat bantu atau tidak? Ini kesempatan terakhirmu. Asal kamu mau pulang, semua urusan lama kita anggap selesai. Aku menjawab dengan dingin. Tidak perlu. Selesai bicara, aku langsung menutup teleponnya, lalu memblokir dan menghapus nomornya. Tidak lama setelah itu, Tuan Besar Konglomerat datang langsung ke restoran. Dia berkata kepadaku, Tuan Shen, Sang Dewa Dapur, saya sudah mendengar tentang masalah Anda. Kalau ada yang bisa saya bantu, katakan saja langsung. Aku pun mengucapkan terima kasih padanya. Lalu aku menjawab, karena Shen Qingning dan dua orang itu ingin aku tampil di acara TV untuk adu mulut, maka aku akan datang. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Saya harap Anda bisa membantu menyelidiki beberapa hal. Aku menuliskan semuanya di atas kertas dan menyerahkannya kepada beliau. Beliau menepuk dada dan berjanji akan menyelesaikannya dalam 2 hari. Setelah itu, barulah aku menyuruh muridku untuk mulai siaran langsung. Aku mengumumkan akan hadir di acara itu, dan bersiap berhadapan langsung dengan Shen Qingning di depan semua orang. Mengetahui hal ini, Shen Qingning mulai berlaga sebagai korban yang teraniaya di internet. Aksinya itu berhasil memancing simpati banyak orang. Hujatan dan komentar-komentar kasar pun mulai bermunculan. Tapi aku tetap diam, tidak merespons dan tidak menampakkan diri sama sekali. Aku hanya bersiap-siap dalam diam, sampai hari acara itu tiba. Barulah aku muncul di studio acara tersebut. Saat Jiang Zhu melihatku, dia langsung membuka mulut. Ayah, kita ini kan satu keluarga. Kenapa ayah harus memperpanjang masalah sampai sejauh ini sih? Di depan para penonton, dia tiba-tiba menggunakan bahasa yang sangat sopan kepadaku. Padahal biasanya, dia cuma memanggilku dengan sebutan hei atau kamu. Benar-benar pintar bersandiwara. Lalu, ibu besan juga ikut menimpali. Sudah bau tanah begitu, ngapain lagi sih repot-repot cari gara-gara? Kita ini kan hidup sudah di ujung usia. Bukankah semua yang kita lakukan itu demi kebahagiaan anak-anak? Lagi pula, mana ada permusuhan abadi antara ayah dan anak? Asalkan Anda mau meminta maaf, semua masalah lama akan kita anggap lunas. Mendengar itu, Shen Qingning menganggukkan kepalanya.
Dengan mata yang dibuat berkaca-kaca, dia berkata, "Ayah, kita hidup tenang dan damai saja seperti biasa, ya?" Seluruh penonton di studio langsung memuji kebesaran hati mereka, dan berpikir kalau kali ini, aku pasti akan luluh dan mengalah. Namun, dengan wajah dingin, aku langsung duduk tepat di seberang mereka. Sontak, suara sorakan dan cemoohan terdengar riuh. Mereka mengataiku pria tua yang sudah pikun. Benar-benar orang tua yang tidak tahu diuntung. Melihat reaksiku, Shen Qingning dan dua orang lainnya itu pun berhenti bicara. Mereka bertiga duduk kembali di kursi masing-masing, dan acara pun dimulai. Sang pembawa acara langsung bertanya kepadaku tanpa basa-basi, "Tuan, terkait semua tuduhan yang dilemparkan oleh Nona Shen kepada Anda, apakah semuanya benar?" Aku langsung menggelengkan kepala dan membantahnya dengan tegas. Semuanya omong kosong belaka, dan aku punya buktinya. Melihatku berbicara dengan sangat yakin dan penuh tenaga, seisi studio langsung terdiam seketika. Lalu aku melanjutkan kata-kataku. Sepiring kacang tanah itu dibeli dan digoreng langsung oleh muridku dari luar. Kamera pengawas di kedai serabi seberang jalan dan di swalayan punya semua rekamannya. Bahkan, karyawan swalayan itu juga bersedia menjadi saksi. Begitu aku selesai bicara, layar besar di studio itu langsung menyala, menampilkan dua rekaman kamera pengawas yang menunjukkan dengan jelas saat muridku membeli kacang tanah dan membawanya pulang ke restoran. Bukan cuma itu saja, bahkan minyak dan garamnya pun, dia beli pakai uangnya sendiri. Semua mata penonton kini serentak tertuju pada Shen Qingning dan dua orang lainnya. Senyum kemenangan di wajah mereka langsung lenyap tak berbekas. Wajah mereka langsung pucat pasi. Saat Jiang Zhu mulai tersadar dari keterkejutannya, dia buru-buru berkata, "Walaupun waktu itu kami salah paham, tapi kan gak perlu meributkan hal sepele sampai seperti ini." Ibu Besan pun mengangguk setuju berkali-kali. Masalah keluarga bisa dibicarakan baik-baik, gak perlu sampai ribut di depan orang banyak begini. Shen Qingning juga ikut menimpali, "Ayah, masa kasih sayang antara ayah dan anak kalah sama salah paham sekecil ini?" Semua orang tampak setuju. Namun detik berikutnya, murid dan para asisten dapur masuk ke dalam studio bersamaan. Mereka bohong. Mereka yang terus memaksa guru untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Guru dan aku sudah menjelaskan apapun, tapi sama sekali nggak didengarkan. Benar, kami semua bisa bersaksi. Begitu mereka selesai bicara, layar besar kembali menampilkan sebuah video. Video itu jelas memperlihatkan adegan saat Shen Qingning dan dua orang lainnya memojokkan aku. Rupanya waktu itu ada asisten dapur yang diam-diam merekamnya, dan baru sekarang berani menunjukkannya. Di dalam video itu, aku terlihat memegangi dada menahan sakit, tapi mereka cuma berdiri diam tak peduli sama sekali. Seluruh penonton pun langsung heboh. Opini publik langsung berbalik arah. Para penonton beramai-ramai menghujat Shen Qingning dan dua orang lainnya. Aku lalu ikut bicara. Setelah aku dirawat di rumah sakit, Shen Qingning datang untuk mengambil kembali uang bulanan yang dia berikan padaku selama 2 tahun ini. Bohong. Shen Qingning langsung membantah. Saat itu juga, aku memutar rekaman suaranya. Wajah Shen Qingning langsung pucat pasi. Dia benar-benar kehabisan kata-kata untuk membantah. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Aku pun melanjutkan kata-kataku. "Kamu bilang mau merawatku di hari tua. Padahal sebenarnya kamu cuma mau aku jadi koki gratisan buat kalian. Jangankan mengambil untung sepeser pun. Yang ada aku malah nombok pakai uangku sendiri." Kali ini giliran Jiang Zhu yang protes. "Kapan ayah pernah nombok?" Dia mencoba membalikkan keadaan. Namun, belum sempat aku menjawab, muridku dan asisten dapur langsung menyela. "Kamu dan ibumu itu pelit. Bahan makanan yang dibeli sudah nggak segar. Guru sendirilah yang merogoh koceknya untuk membeli bahan berkualitas. Kalau bukan karena ayahmu yang turun tangan, restoran kalian pasti sudah bangkrut dari dulu." Setiap kalimat itu bagaikan tamparan keras yang menghantam ulu hati Jiang Zhu dan Shen Qingning. Mereka memang tidak tahu menahu soal ini, dan aku juga tak pernah mengungkitnya. Aku takut Ibu Besan menganggapku perhitungan. Lagi pula aku cuma ingin membantu putriku sendiri. Yah, tapi tentu saja, biarpun aku memberitahu mereka, kayaknya mereka juga nggak bakal tahu terima kasih. Tiba-tiba saja, beberapa orang lagi melangkah masuk ke dalam studio. Mereka adalah para koki yang dulu pernah bekerja di sana. Kalian setiap hari mengeluh masakannya nggak enak, dan bilang kemampuan memasak kami payah. Padahal kalian saja yang terlalu pelit beli bahan makanan. Ditambah lagi kurang orang. Ya jelas nggak mungkin bisa bikin masakan enak dong.
Protes keras dari para koki itu menjadi pukulan telak yang menghancurkan Shen Qingning dan kedua orang lainnya. Melihat kekacauan ini, Ibu Besan langsung pusing kepalang. Dia sampai harus dipapah oleh kru untuk istirahat. Sementara itu, Shen Qingning dan Jiang Zhu cuma bisa mematung. Saking syoknya sampai lidah mereka keluh. Beberapa saat kemudian, keduanya serentak berlutut di hadapanku. Ayah, maafkan kami. Aku salah. Yah, tolong maafkan aku. Nanti aku pasti bakal berbakti sama ayah. Kalau dari awal aku tahu ayah sudah berkorban sebanyak ini buat restoran, aku pasti akan langsung percaya sama ayah. Tangis Shen Qingning. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu diam-diam sudah menyelidiki semuanya? Kamu sengaja bertingkah begini padahal sudah tahu kebenarannya. Aku membongkar kebohongannya dengan dingin. Lagi pula, sejak awal memang kamu sendiri yang gak mau percaya padaku. Shen Qingning terbelalak kaget. Ayah, Bapak nggak boleh ninggalin saya. Kalau kali ini Bapak nggak bantu saya, kita benar-benar tamat. Jiang Zhu memeluk kaki saya dan memohon, Ayah, kami tahu kami salah. Beri kami satu kesempatan lagi, ya. Mengingat semua kelakuan mereka selama ini, mereka berdua benar-benar menyesal setengah mati. Seandainya dulu mereka bersikap sedikit lebih baik pada saya, restoran itu pasti masih laris manis. Hati saya sudah mati. Setelah mengucapkan kalimat itu, saya langsung berbalik dan pergi. Shen Qingning dan Jiang Zhu mencoba mengejar, tapi dihalangi oleh orang-orang di sana. Semua orang sibuk menyalahkan mereka. Walaupun Shen Qingning terus meneriakkan nama saya sama sekali tidak menoleh ke belakang, dan melangkah keluar dari studio itu tanpa ragu. Belakangan, karena manajemen yang buruk, restoran milik Shen Qingning akhirnya gulung tikar. Dia dan Jiang Zhu pun jadi bertengkar setiap hari gara-gara masalah ini. Hidup mereka jadi berantakan. Shen Qingning sempat menitipkan pesan pada orang lain. Katanya dia ingin bertemu dengan saya. Saya sempat ragu cukup lama. Tapi pada akhirnya, saya tetap datang. Kami bertemu di sebuah kedai teh kecil. Tubuh Shen Qingning terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya, dan matanya berkantung hitam. Begitu melihat saya, air matanya langsung tumpah. Ayah, panggilnya lirih, dan setelah itu dia tak sanggup lagi berkata-kata. Saya duduk di hadapannya, lalu menuangkan secangkir teh untuknya. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar sadar, ucapnya sambil menunduk dengan suara yang serak. Selama ini, aku selalu menganggap semua kebaikan ayah itu sebagai hal yang sudah semestinya. Aku menganggap semua pengorbanan ayah itu sudah kewajiban ayah. Ayah, apakah ayah mau memaafkanku? Saya menatapnya lekat-lekat. Teringat kembali masa kecilnya, saat dia tertidur pulas di punggung saya. Teringat kembali, senyum manisnya saat pertama kali dia bisa memanggil saya ayah. Dan teringat juga pada mendiang ibunya yang menggenggam tangan saya sebelum beliau meninggal. Berpesan agar saya membesarkan putri kami dengan baik. Saya pun menghela napas panjang. Qingning, ayah tidak pernah benar-benar membencimu. Kamu tetaplah putri ayah. Fakta itu tak akan pernah berubah. Tapi, ada jalan hidup yang harus kamu lalui sendiri. Ayah hanya bisa membantumu sesaat, tapi tidak untuk seumur hidupmu. Pulanglah, dan jalani hidupmu dengan baik. Shen Qingning mengangguk sambil terus menangis. Ayah, apa ayah bisa kembali? Saya menggelengkan kepala. Sekarang, ayah mengelola sebuah restoran besar bersama murid ayah. Kehidupan ayah sangat baik. Kalau kamu ada waktu luang, datanglah untuk makan. Kita akan selalu menjadi ayah dan anak. Tapi biarlah masa lalu tetap menjadi masa lalu. Shen Qingning terdiam cukup lama, sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Setelah kejadian itu, dia mencari pekerjaan baru dan mulai menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Setiap kali ada hari raya, dia pasti menelepon saya. Sesekali, dia juga datang untuk menjenguk. Walaupun kami tidak sedekat saat dia masih kecil dulu, setidaknya, kami tak lagi saling bermusuhan. Sementara itu, restoran megah yang saya bangun sepenuh hati bersama murid saya, kini telah menjadi ikon kebanggaan di kota ini. Setiap harinya selalu dipenuhi pelanggan, dan bisnis kami benar-benar meroket. Murid saya benar-benar berbakti selayaknya keluarga sendiri. Kepada siapa saja, dia selalu membanggakan saya sebagai gurunya, sekaligus sebagai ayah angkatnya. Terkadang, saat malam tiba, setelah restoran tutup, saya sering duduk sendirian di dapur, memandangi panci dan peralatan masak itu dengan tatapan kosong. Murid saya pun bertanya, ada apa dengan saya?
dan saya hanya tersenyum sambil menjawab, nggak apa-apa. Cuma teringat beberapa kejadian di masa lalu. Dia bilang kepadaku, ayah angkat, masa lalu jangan dipikirkan lagi. Sekarang kan ada aku. Aku tersenyum dan mengangguk. Benar juga, yang namanya hidup manusia, pasti akan melewati berbagai rintangan, dan akhirnya melihat sifat asli beberapa orang. Aku tidak menyalahkan siapapun, juga tidak membenci siapapun. Cuma berharap hari-hari ke depannya berjalan tenang dan damai. Sesekali aku juga menggoreng sepiring kacang tanah, ditemani segelas kecil arak. Kukunya pelan-pelan. Rasanya masih sama seperti dulu, tapi suasana hatiku sudah jauh berbeda. Segala rasa kehidupan, asam, manis, pahit, dan getir, semuanya terkumpul di dalam sepiring kacang tanah ini.